Assalamualaikum, selamat sore, hari menjelang petang. Nggak perlu dijelasin lagi, kesempatan kita memang di petang hari. Kita ada di Taman Doyata Petobo. Taman ini difungsikan untuk rekreasi keluarga, warga, masyarakat di sekitar sini. Pernah dengar Petobo? Petobo adalah salah satu kawasan yang terdampak likuifaksi paling parah. Ini tamannya. Nah, kita ketemu teman hari ini. Teman ini kalau dilihat posturnya berisi. Terus dia senang meloncat-loncat seperti tupai atau kanguru. Kita samperin. Akhir pekan hari ini. Hari ini kita ketemu teman muda. Selisih umur jauh, 10 tahun barangkali. Suka melompat-lompat dia. Atlet, olahragawan, entahlah, kita samperin. Coba kita kenalin dulu. Kita berkenalan sama seseorang. Bisa dikenalin, Mas? Namanya? Halo, nama saya Muhammad Yasin, biasa dipanggil Acin. Iya. Saya panggilnya Mas, Abang, atau Dek. Terserah sih, panggil Acin aja deh. Panggil Om nggak mungkin ya. Bang Acin. Boleh. Bang Acin, Ya. umur berapa ya? Umur sebenarnya 27, tapi baru mau 28 sih tahun ini. Jadi 28. Siap. Bang Acin kalau 28 sudah dewasa ya? Sudah divaksin? Belum Kenapa ya? dapat jatahnya. Oh, belum dapat jatahnya ya? Belum, selalu pergi pasti kehabisan. Siap. Kita ketemu teman kita hari ini namanya Acin. Bang Yasin. Ya, siap. Ini kan kita berada di hari akhir pekan, hari Minggu. Ya. Nah, kesempatan orang untuk rekreasi, berolahraga. Abang Yasin juga memiliki kesempatan yang sama seperti Betul. itu. Hari Minggu saja kesempatannya. Setiap hari sih bisa. Sorry, punya kegiatan rutinitas? Rutinitas kalau pagi itu jadi konsultan nutrisi. Konsultan nutrisi, kita mau tanya konsultan nutrisi kayaknya hari ini. Jadi kita ketemu orang yang punya ilmu tentang nutrisi. Bang Yasin kegiatannya adalah konsultan nutrisi, benar ya? Betul. Ilmu dan pengetahuannya dapat dari mana? Sebenarnya kalau basic dari pengetahuan itu sendiri ilmu pemerintahan. Tapi lantaran kerjaan ya mau tidak mau harus belajar tentang ilmu nutrisi. Saya potong. Oke. Ilmu pemerintahan nyambung nggak dengan ilmu nutrisi? Dulu kayaknya waktu habis SMA kan kelihatan organisasi sekali. Siap. Masuk OSIS segala macam, begitu lulus mau gabung di ini kayaknya cocok lah jadi seorang pemimpin segala macam. Ya. Kemudian daftar di pemerintahan, lolos. Dan ternyata begitu akhir-akhir Episode. mau skripsi dipanggil buat latih olahraga, kan memang dari SMA sudah rajin olahraga. Iya. Dilatih untuk latih kebugaran, ketemu sama teman-teman yang orang nutrisi juga. Iya. Dan akhirnya tekun di situ sudah akhirnya sampai sekarang. Akhirnya bergaul dengan ilmu dan Nutrisi. pengetahuan tentang nutrisi. Ya, betul. Siap. Abang Acin adalah bukan ahli. Ilmu pemerintahan dapat, pengetahuan tentang nutrisi juga dapat. Memilih konsultan nutrisi atas pertimbangan, dorongan, atas dorongan siapa, itu keinginan atau niatan. Itu murni dari diri sendiri sebenarnya. Siap. Karena kayak ada rasa tersendiri kalau orang yang kita bimbing, misalnya orang yang kita bimbing itu berhasil dalam mengatur pola makannya. Jadi saya lebih fokus ke mengatur pola makannya orang. Itu juga yang menjadikan badan kamu seperti Kalau berisi. seperti sekarang ini sebenarnya lebih over. Ini lebih over. Ini pengakuan jujur. Ini lebih over karena kalau sebenarnya sih enggak ada BB yang ideal, itu enggak ada sebenarnya. Kalau saya bilang berat badan ideal itu tidak ada. Yang ada itu komposisi tubuh yang ideal. Gitu. Iya. Kalau dibilang berat badan ideal, kasihan ada yang 90 kilo. Benar. Dia itu jatuh-jatuhnya overweight kalau dibilang kalau ada BB ideal. Tuh, tapi yang ada komposisi tubuh yang ideal, lemaknya sepersekian persen, massa ototnya sepersekian persen dengan kadar airnya di tubuhnya. Artinya itu adalah tubuh ideal bagi Aderai. Kita betul-betul mendapat informasi kayaknya. Kita seperti berkonsultasi, benar. Abang Yasin ini sebenarnya berkegiatan.
Ya, Punya kegiatan, maksudnya rutinitas di kantoran atau di rumah saja atau di rumah. di rumah saja. Lebih di rumah. Lebih di rumah saja. Iya. Dan memang saat ini diharuskan untuk di Betul. rumah saja. Betul. Bang Yasin, Yap. Bang Acin. Tadi saya lihat ngelompat-lompat, bergerombol berempat orang atau berlima orang, keroyokan melompat-lompatin sesuatu yang gak jelas. Itu apa itu namanya? Itu namanya gerakan parkour. Oh iya, bergerak dalam olahraga parkour. Betul. Sebelum ini saya sudah pernah ketemu seseorang juga yang menjelaskan Ya. tentang parkour. Saya pengen informasi tentang parkour dari Abang Acin. Oke, siap, boleh. Parkour itu apaan? Parkour itu kalau secara pengertian itu parkour itu seni melewati rintangan dari titik A ke titik B. Siap. Jadi ada tujuan. Hmm. Jadi dari A ke B, antara A dan B ada rintangan, itulah yang kita lewati. Jadi gerakan-gerakan untuk melewati rintangan itu yang disebut parkour. Oh siap. Itu. Nah itu olahraga seni atau hobi ya? Sebenarnya tergantung dari perspektif masing-masing orang. Siap. Bisa dibilang olahraga karena diperlombakan, bisa dibilang hobi juga karena ada yang kadang datang, kadang juga tidak. Bisa dibilang seni karena iya masuk seni. Kenapa saya bilang seni? Karena itu termasuk seni bergerak, movement art. Ya. Gitu. Sementara di Indonesia parkour itu sudah sebagian besar atau masih sebagian kecil orang mengenal bahwa ini olahraga. Kalau untuk di Indonesia, Khususnya di Palu lagi. oke, kita perkecil lagi Palu. Oke, kalau di Palu alhamdulillah sampai sekarang yang kami jalani teman-teman yang lain biasa kalau anak-anak maksudnya kalau biasanya masyarakat umum melihat kami lompat-lompat pasti sudah mereka tahu oh itu anak parkour. Oh itu komunitas parkour. Artinya apa yang kami tekuni selama 10 tahun terakhir ini sudah membawa sebuah hasil. Artinya masyarakat Kota Palu sudah paham oh itu ada ternyata parkour di Palu. Parkour bergerak di Palu sudah sejak 10 tahun. Iya betul. Sementara Abang Acin mengenal parkour sudah sejak kapan? Saya bisa digolongkan dari awal terbentuk sudah ada 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tahun 2011. Berarti kalau dalam organisasi yang terbentuk oleh orang-orang di Palu, Ya, Abang Acit sudah punya jabatan juga ya. kalau dibilang sebenarnya gini, kalau dibilang jabatan di parkour sebenarnya kita punya ADART kalau kita mau masuk ke pemerintah. Tapi untuk Palu sendiri kami belum buatnya. Karena kenapa? Namanya kalau kita mau masuk ke instansi, namanya kita mau masuk ke birokrasi, kita harus paham dulu dari pusat ke daerah. Artinya pusat ke provinsi dulu, baru ke kota. Sedangkan kita di Palu itu baru ada parkour Palu. Sedangkan kalau kita mau masuk ADART, harus ditanya dulu parkour Sulawesi ada tidak? Iya, Parkour benar, Sulawesi benar. Tengah ada tidak? Sedangkan parkour Sulawesi ada, tapi parkour Sulawesi Tengah tidak ada. Siap. Artinya kalau kami ingin misalnya meminta bantuan dana di Dispora misalnya, Iya. harus dibentuk dulu parkour Sulawesi Tengah. Itu pengurus-pengurusnya baru silahkan masuk ke Dispora Provinsi. Nanti Dispora Provinsi dari Dispora Provinsi turunkan mandat buat Dispora Kota. Begitu juga parkour Sulawesi Tengah turunkan mandat buat parkour Palu. Baru sinkron semuanya seperti itu. Penjelasannya sudah sangat detail nih. Gini. Artinya parkour di Palu itu sebenarnya bukan bayang-bayang saja, tapi juga belum dikenal lengkap oleh masyarakat Palu. Gini maksud saya. Sampai sejauh ini ya, sampai sebatas waktu sekarang Ya. parkour di Palu sudah pernah berprestasi kayak level regional atau nasional belum ya? Kalau level regional kita sering. Jadi dari tahun 2012 kita ada yang namanya jamming regional Sulawesi, itu pindah-pindah daerahnya. Itu regional dan saya sering ikut. Untuk tingkat nasional juga kita punya namanya jamming nasional. Kalau untuk jamming nasional saya belum pernah ikut, tapi yang setara tingkat nasional saya sudah pernah ikut sekali di Surabaya. Namanya Parkour Festival. Satu Indonesia kita kumpul di Surabaya. Gitu. Sama teman satu ikut Tavisa Games. Jadi Tavisa Games ini
dibikin oleh negara-negara ASEAN di mana merayakan untuk olahraga rekreasi. Misalnya kayak tarik tambang, Benar-benar. halang rintang, Iya. parkur masuk salah satunya dan diadakan per 4 tahun sekali. Kebetulan tahun 2000 berapa ya 2016 17 2017 itu Indonesia jadi tuan rumah Dan dilaksanakan. di Jakarta. Bergaul dengan hobi olahraga, seni lompat melompat ini, Abang Acit, Ya, hal yang paling dirasakan berat untuk olahraga ini, atau apa yang pernah berat dirasakan? kalau dibilang berat pada awalnya sih apa-apa yang kita lakukan pasti semua berat. Siap. Tapi begitu kita tekuni, kita konsisten dengan apa yang kita tekuni, pasti semuanya jadi mudah. Kalau dibilang suka dan duka, kalau dukanya sendiri sih namanya olahraga pasti ada cederanya. Iya. Paling parah saya cedera itu ankle saya dislok. Ankle dislok selama 3 bulan sama sekali tidak bisa melakukan gerakan parkour. Dan itu nggak menjadikan Abang Acin menjadi tobat gitu ya, malah lebih memotivasi. Iya betul. Justru di mana-mana kalau kita lihat di luar pun sama sih. Parkour mau parkour Indonesia maupun parkour secara global, kalau misalnya ada salah satu atlet yang cedera, pasti habis itu lebih bangkit lagi. Kecuali sudah divonis dokter kalau nggak boleh lagi melakukan gerakan parkour baru betul-betul berhenti. Apa tanggapan orang-orang terdekat, saudara, orang tua apalagi? Kalau baru masuk sih sebenarnya pasti melarang, apalagi kalau pulang-pulang sudah bilang aduh kaki sakit, badan sakit, pasti Iya. sudah ditegur, dimarah. Tapi begitu beriring waktu semua fine-fine saja. Iya. Tuh maksudnya selama itu arahnya positif pasti mereka dukung. Gitu dibanding kita nongkrong nggak jelas, mabuk-mabukan di pinggir jalan, tarik-tarikan di jalan raya misalnya ya kan. Mending Apalagi seperti ini. narkoba ya. Betul. Berarti ini kegiatan positif Betul. dan bisa membanggakan. Membanggakan bisa dikatakan seperti itu. Di kalangan orang muda nih, remaja, olahragawan atau siapapun yang senang berolahraga, parkour ini sudah disosialisasikan sejauh mana nih Bang Acit? Kalau disosialisasikan sih sebenarnya kita lebih sering ikut-ikut event sebenarnya dulu. Waktu zaman jauh sebelum corona menyerang, selalu kita bikin event kayak temu komunitas, kemudian ada namanya event Earth Hour. Kita sering gabung di situ karena kita bilang ya walaupun kita tidak dibayar untuk itu, setidaknya kita ikut memperkenalkan ini loh parkour. Siap, benar. Gitu, ini loh parkour. Kadang juga kita kolaps dan kadang juga kita buat semacam misalnya ada beberapa toko atau ada beberapa sponsor mau pakai gerakan kita siap. Tuh. Terakhir kita kolaps itu sama salah satu toko helm di Palu. Siap. Dalam berparkur nih, Ya. Amunisi, perlengkapan yang perlu dan harus disiapkan apa saja untuk safety-nya kita berolahraga? Kalau paling penting itu sebenarnya sepatu. Oh, sepatu, siap. Paling penting itu sepatu. Cari yang solnya itu lumayan tebal supaya membuat kaki kita nyaman. Itu sepatu. Kalau misalnya nggak ada sepatu, nggak masalah sih. Yang penting gerakannya tidak sampai gerakan yang hard impact buat tubuh kita. Gerakannya yang low impact buat tubuh kita, kondisi tubuh kita. Dan kalau sebenarnya ini kalau sejarah style parkour sendiri dari tahun ke tahun makin berubah. Kalau dulu parkour itu lebih kelihatan kalau sudah pakai celana training yang gombrang-gombrang udah ketahuan, oh anak parkour. Kalau sekarang lebih ke mengikuti zaman, jadi antara anak parkour dan anak skate atau anak b-boy itu sudah tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi sudah pakai rata-rata anak parkour dunia sekarang sudah pakai celana jeans buat latihan, sudah pakai celana kain buat latihan. Tapi walaupun sepatunya ya sama, sepatu semua rata-rata pakai sneaker atau pakai sepatu sport. Hidup itu bermasyarakat. Betul. Di kalangan masyarakat, parkour sudah dikenal. Di kalangan teman-teman sendiri,
kamu bergaulnya masih sama-sama teman atau sudah membatasi dengan komunitas? Belum membatasi, malahan tidak membatasi sebenarnya. Jadi bisa bagaimana caranya saya mengatur waktu untuk teman-teman. Misalnya dari jauh hari, oh hari ini saya mau nongkrong sama teman-teman parkour. Hari ini saya mau nongkrong dengan teman-teman SMA. Hari ini saya mau nongkrong dengan teman-teman kuliahan. Atau misalnya saya mau nongkrong dengan teman-teman sesama nutrisi misalnya. Jadi tidak ada membatasi sebenarnya pertemanan. Adakah kamu merasa kalau parkour ini membantu menjadikan pergaulan saya lebih dari biasanya? Maksud saya gini, kamu lebih jauh, lebih banyak bergaul dengan orang-orang, lebih banyak punya teman. Yap. Oke. Jadi sebenarnya ya itulah salah satu keunggulan, salah satu manfaat dari kita masuk sebuah komunitas. Karena ini kan komunitas parkour. Iya. Komunitas parkour. Artinya kalau saya lagi sementara berada di daerah satu, taruhlah contoh, saya berada di Makassar. Artinya saya tinggal hubungi teman-teman komunitas parkour Makassar untuk menjamu saya. Seperti itu. Benar. Artinya dengan adanya komunitas kita bisa punya teman di daerah mana saja. Gitu. Obrolan kita semakin seru ya. Siap. Coba kita lihat teman-teman Acin lainnya yang sedang bermain. Ini gerakan parkour. Tuh, merenggangkan tubuh, melompat. Teman-temannya Abang Acin. Belum ada komunitasnya di Palu. Parkour ini dibatasi waktu melakukan kegiatan atau bagusnya dilakukan di sore hari saja? Sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk melakukan parkour. Tengah malam pun boleh. Habis sholat subuh pun boleh. Siap. Tapi sebenarnya yang perlu kita batasi itu ya kita cari waktu buat sama teman-teman semua supaya nongkrong sama-sama. Karena kita begini, kalau latihan itu kita kasih minimal pelatihan itu 2 orang minimal. Kalau sendiri kita takutnya nanti kalau ada cedera kenapa tidak ada yang tolongin. Jadi mending berdua, jangan bersendiri. Bersendiri, jangan sendiri. Bagaimana dengan suasana hari dan tempat? Maksud saya dalam keadaan terik dan mendung, hujan, tempatnya di hutan, di bebatuan atau di air terjun? Jadi sebenarnya parkour itu ya yang tadi kalau kita mau bicara soal tempat, kembali ke filosofi awal parkour. Parkour itu kan seni berpindah tempat dari titik A ke titik B. Artinya dimanapun tempatnya seharusnya bisa melakukan parkour. Entah cuma padang ilalang, sebenarnya kita melewati rintangan pun itu sudah masuk kategori parkour. Tuh. Sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi, parkour itu ada beberapa basic dasarnya parkour. Salah satu sebenarnya running dan swimming. Malahan lari pun dan berenang pun itu masuk dari basic parkour. Kalau melompat dari ketinggian? Melompat dari ketinggian itu juga salah satu masuk dari dasar parkour. Jumping kan? Jumping, landing, swimming, kemudian running, kemudian apa lagi, rolling, manjat. Iya, manjat, walling juga masuk. Semua 7 kalau nggak salah. Kalau pertanyaan iseng, berarti atlet parkour semuanya bisa manjat pohon kelapa, bisa terjun dari pohon durian ketinggian 17 meter. Sebenarnya begini, kalau pertanyaannya seperti itu tergantung lagi kembali lagi ke kebiasaan tubuh masing-masing. Tuh, ada yang misalnya ada yang bisa manjat tembok 3 meter tapi belum tentu dia tahu panjat kelapa. Ada yang bisa melompat dari ketinggian 3 meter, belum tentu ada yang bisa melompat dari 17 meter. 17 meter meninggal kayaknya. Syarat dan ketentuan berlaku juga di olahraga parkour. Maksud saya gini, seumuran yang om-om perutnya buncit masih bisa nggak itu? Sebenarnya umur itu siapapun boleh ikut. Tapi kalau kita lebih ke batasi. Misalnya kalau yang untuk anak-anak kita targetnya itu di atas umur 12 tahun. Artinya SMP. Kalau untuk bapak-bapak
ya 35 atau 40 mungkin masih bisa. Cuman tergantung lagi kembali porsi latihan mereka pasti berbeda-beda. Sama kayak remaja, sama kayak anak muda, sama kayak anak-anak, sama kayak perempuan, pasti kita beda-beda porsi latihannya. Semua tidak sama. Itu tergantung lagi dari gender dan usia. Gitu. Siap. Bincang-bincang kita berakhir, hari sudah menjelang petang dan ada anggota lainnya, pencinta parkour yang hobi, olahragawan, atlet juga. Tapi ini agak sedikit berbeda nih. Over berat badan bukan, tapi coba kita kenalin. Namanya siapa, Mas? Maulana, bisa dipanggil Nanang. Memilih kegiatan parkour, lompat melompat atas dasar apa ya? Nonton film sih dari dulu. Jadi cari komunitasnya, habis itu gabung. Dapat juga itu pun setelah berapa? 2013 mungkin. Kamu tidak merasa teraneh sendiri di antara teman-teman? Maksud saya Enggak, justru bangga. oh gitu. Beda sendiri, Bang. Tapi ini Tapi ya. biasanya karena lalu kan pernah mereka tuh buat gerakan. Aku yang lompatannya yang lebih tinggi. Oh gitu. Makanya- Dengan posisi kondisi seperti ini. Siap. Makanya kayak wah, keren aja. Berarti sekarang ya hari-hari dilalui dengan parkour, lompat Iya. melompat. Kalau satu hari 24 jam, kamu habiskan waktu untuk bergerak di parkour? Gerakan yang intens seperti melompat, berlari, loncat. Berapa jam waktu kamu sisihkan setiap hari? Ya kita sih sesuai sesi latihan aja, Bang, kayak sore. Terjadwal tertib? Ya tidak juga sih. Enggak, Kalau- maksud saya gini, apa di rumah juga kamu sering melompati meja Oh, makan, tendang-tendang, panci? Udah enggak. Oh, iya. Itu waktu masih awal-awal aja. Sekarang udah mulai ke safety sih. Safety ya. Jadi perabot rumah jangan dimarahin emak ntar. Habis aku. Siap. Maulana temennya Abang Acin. Boleh dikasih salam buat channel saya? Jangan lupa di subscribe channelnya dan like banyak-banyak. Terima kasih untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.